Ya, selamat sore. Kita kembali lagi di KPA Online Tamrin. Nama saya Obey dan saya akan membawa KPA ini ke dalam 4 sesi diskusi untuk Amazing Facts, pertolongan dari atas. Sebelum kita memulai, mungkin kita boleh sama-sama tunduk kepala, kita berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan untuk waktu yang Kau berikan kepada kami. Berkatilah kami supaya diskusi pada sore hari ini bisa menjadi berkat untuk kami dan kami bisa lebih memahami tentang kasih-Mu ya Bapa. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Oke, baiklah. Jadi kita akan membahas Amazing Facts, serinya yang berjudul Pertolongan dari Atas. Nah, ini akan saya bagi menjadi 4 sesi. Sesi yang pertama itu kita akan membahas lebih mengenai kasih Tuhan kepada kita. Karena seringkali banyak orang, baik Kristen ataupun yang belum Kristen, suka bertanya-tanya, apakah Tuhan itu sebenarnya mengasihi saya? Apakah Tuhan itu peduli sama saya? Karena seringkali dalam kehidupan kita itu kita berasa, kok kayaknya Tuhan itu nggak ada. Kok saya ini susah hidupnya seperti itu. Jadi seolah kayaknya pertolongan Tuhan itu nggak ada. Bahkan kadang-kadang, oh orang tua saya sakit, saya nggak bisa bantuin. Oh Tuhan tolong, tapi kok tiba-tiba pertolongan itu tidak kunjung datang. Nah, jadi kita akan membahas apakah Tuhan betul-betul peduli pada kita. Nah, yang perlu saya tekankan di sini adalah kepedulian Tuhan itu lebih mementingkan kebahagiaan kita yang sejati. Bukan yang hanya istilah sementara saja. Istilahnya seperti ini mungkin. Kalau saya mau kasih analoginya, bayangkan kita orang yang memiliki hutang. Jadi kita memiliki hutang, anggaplah hutang 100 juta atau 1 miliar bahkan. Nah, apakah kalau kita ini punya hutang 1 miliar besarnya, tiba-tiba kita ditolongin sama orang, oh saya lagi susah apa, dia bilang, oh sini saya bantuin kamu kasih jalan-jalan pergi ke Bali gitu. Apakah itu akan membahagiakan kita? Mungkin sekilas itu bahagia ya, tapi pasti hatinya tidak penuh damai. Dalam hati mungkin istilah bakal bilang, lebih baik saya dapat mentahnya aja lah. Karena orang yang punya hutang itu lebih memikirkan hutangnya. Jadi sebenarnya itulah kehidupan manusia di dunia ini. Karena kita semua, karena kita manusia itu adalah manusia yang berdosa, dan upah dosa adalah maut. Jadi itulah sebenarnya yang Tuhan kita itu ingin kita untuk perhatikan lebih dulu gitu. Jadi itulah yang ingin diselesaikan oleh Tuhan. Jadi kalau kita misalnya ingat ada kisah di Markus 2 itu tentang seorang yang lumpuh. Ketika Yesus ada di Kapernaum, tiba-tiba kan ada orang lumpuh diturunkan dari langit-langit oleh 4 orang ya. Nah, di situ kan Yesus kan nggak langsung menyembuhkan orang lumpuh itu langsung sembuh kan. Kalau ingat ceritanya, Yesus bilang, dosamu diampuni. Jadi sebenarnya concern Tuhan adalah tentang dosa. Atau tadi kalau balik ke analoginya, ini concernnya adalah lebih kepada hutang. Seseorang yang hidupnya biasa saja, misalnya saya gitu ya, ya puji Tuhan saya nggak memiliki banyak hutang. Misalkan saya dikasih 100 juta, mungkin saya akan senang kalau dikasih 1 juta rupiah. Tapi bayangkan ada orang hidupnya dililit hutang. Jadi dia dililit hutang, punya hutang 100 juta dalam bentuk kartu kredit. Atau hutang 1 miliar gitu ya. Kalau tiba-tiba hutangnya dibilang, hutangmu lunas. Itu bahagianya, orang itu pasti jauh lebih bahagia daripada saya kalau saya dikasih 100 juta. Saya senang, tapi orang yang memiliki hutang 100 juta kalau itu dihilangkan hutangnya, itu jauh lebih bahagia lagi. Nah, itulah manusia yang berdosa itu seperti itu. Nah, jadi sekarang kita balik ke pertanyaan pertama tadi. Pertanyaan yang pertama itu adalah tentang hutang, dosa. Jadi Tuhan itu ingin menghapuskan hutang kita, hutang manusia. Nah, sekarang kan pertanyaannya, apa betul Tuhan peduli kepada kita? Nah, ini saya ingin, sebenarnya ada banyak ya ayat untuk menjelaskan bagaimana sih contoh Tuhan mengasihi kita umatnya. Tapi kalau untuk saya pribadi, yang paling mengena untuk saya itu cerita dari perumpamaan. Nah, itu perumpamaan dari kitab Lukas. Kita sama-sama buka Alkitab kita. Mudah-mudahan saudara punya Alkitab di rumah, bisa dibuka langsung. Jadi sambil dicek ya, jangan saya ngomong langsung dipercaya saja, tapi kita sama-sama buka Alkitabnya. Jadi Lukas pasal 15 itu banyak berisi tentang sesuatu yang hilang. Jadi ada domba yang hilang, ada dirham yang hilang, lalu ada anak yang hilang. Nah, saya percaya mungkin sebagian besar dari kita yang ada di KPA ini sudah pernah membahas atau membaca lah setidaknya ya tentang cerita anak yang hilang. Nah, cerita anak yang hilang ada di Lukas
pasal yang ke-15, ayatnya yang ke-11 sampai 32. Ya, mungkin saya nggak baca semua karena ini kan kita bentuknya lebih renungan saja ya. Saya percaya kita sudah pada membaca. Tapi saya kasih summary-nya. Jadi ceritanya ini adalah di suatu tempat adalah seorang ayah punya 2 orang anak laki-laki. Ya, ada yang lebih tua, ada yang lebih muda. Nah, yang bungsu itu bilang, "Ayah, berikan kepadaku sekarang warisan bagianku." Nah, lalu akhirnya ayahnya memberikan bagiannya dia. Lalu dia menjual bagian itu. Lalu dia pakai uang hasil jualnya itu untuk pergi ke negeri lain, berfoya-foya di sana. Dan hingga akhirnya tiba-tiba di negeri itu terjadi suatu malapetaka. Mungkin mungkin pandemik gitu ya, kalau zaman sekarang banyak jenis malapetaka yang terjadi sehingga akhirnya uangnya itu habis. Lalu akhirnya tidak punya apa-apa si anak yang bungsu ini. Lalu akhirnya dia apa? Aduh, saya kerja lah cari duit, tapi kan lagi pandemik ya nggak bisa ngapa-ngapain. Akhirnya pekerjaan yang didapat adalah menjadi gembala babi gitu, dan akhirnya dikasih makan babi. Sampai suatu ketika dia ngerasa, aduh aku lapar sekali gitu ya. Dia ketika dia ngeliat makanan babi itu, dia ngeliat, aduh apa aku makan saja makanan babi ini. Tapi ketika dia mau makan makanan babi itu, dia teringat di rumah bapaknya itu banyak makanan. Lebih baik aku pulang saja ke ayahku, minta maaf, dan mungkin aku akan bilang, oh biarkanlah aku jadi pelayan. Aku ini anak yang udah durhaka, aku jadi pelayan saja di rumahmu Bapak gitu. Lalu ketika akhirnya dia pergi pulang, ketika dia udah pulang, belum dia ngomong panjang ke bapaknya, bapaknya langsung peluk dia, berlari dan memeluk dia. Langsung panggil pelayannya, pelayan. Ini anakku yang hilang ini telah kembali. Dia yang mati telah hidup kembali. Berikan yang terbaik, baju, cincin, semua, bahkan makanan-makanan yang mewah istilahnya. Ini luar biasa sekali. Kalau kita cuma baca ceritanya cuma sekilas seperti ini, mungkin kesannya oh ya gitu-gitu aja biasa. Tapi coba kita sama-sama renungkan. Ketika anak yang bungsu bilang ke bapaknya, "Bapak, berikan warisanku saat ini juga." Sebenarnya ini sesuatu pernyataan yang sangat tidak baik ya. Karena warisan itu kan diberikan ketika seorang bapak, orang tua maksudnya udah meninggal gitu ya, buat warisan. Jadi ketika dia minta warisan, secara nggak langsung dia lagi mengutuk ayahnya. "Ayah, kamu cepat mati aja supaya saya bisa dapat warisanmu," gitu. Jadi itu dosa yang luar biasa, dosa durhaka, lalu dosa foya-foya, meninggalkan orang tua. Itu istilah sesuatu yang tidak bisa diampuni lagi gitu ya istilahnya. Tapi ketika dia datang kembali, ayahnya ini bukannya marah kepada dia, tapi justru datang berlari, memeluk dia, mencium dia. Nah, ini luar biasa. Pertanyaannya kan kenapa? Kok bisa ya mengampuni begitu saja? Mungkin kita tidak terlalu heran, karena jawabannya sangat sederhana. Karena dia adalah ayah dari anak itu. Jadi kalau dia adalah ayah dari anak itu, dia sangat mengasihi anaknya. Jadi ketika anaknya kembali, dia bukannya marah, dia justru malah bersuka cita. Dia mengajak semua orang yang lain ikut bersuka cita dengan dia. Nah, itu yang harus kita ingat, bahwa Tuhan kita itu adalah Bapa kita. Bapa kita yang di surga. Makanya itu kalau doa Bapa kami dibilang Bapa kami yang di surga. Atau di surga itu juga bisa sebutan lainnya di atas gitu kan. Nah, itulah maksudnya pertolongan dari atas, berarti pertolongan dari surga atau dari Bapa kita. Jadi bayangkan kalau adalah seorang bapak dalam perumpamaan itu sangat mengasihi anaknya, apalagi Tuhan. Kenapa Tuhan itu peduli sama kita? Karena Tuhan adalah pencipta kita. Karena Dia menciptakan kita, Dia mengasihi kita dan tidak akan mau kehilangan kita. Mungkin kalau dalam perumpamaan Lukas tadi tentang anak yang hilang, bapaknya kok nggak nyariin sih gitu kan, kesannya kok nggak mengasihi. Tapi itu juga salah satu bentuk kasih sebenarnya, karena ia ingin anaknya itu dia punya kebebasan juga istilahnya, dan menyadari kesalahannya sendiri, jadi nggak maksa istilahnya. Tapi kasus yang lain, mungkin kalau untuk sebagian dari kita mungkin kasusnya seperti anak yang hilang ya, kita tahu kemana kita harus kembali. Tapi dalam kisah-kisah lain, mungkin banyak juga misalnya yang belum Kristen masih belum tahu gitu kemana gitu kan. Saya hidup susah, saya hidup penuh hutang, kemana saya harus kembali? Tidak tahu. Hanya tahunya saya di dunia ini kok susah hidupnya, kok sepertinya tidak ada yang peduli sama saya. Nah, itulah yang kalau kita bisa baca di Lukas 15 di bagian awal,
kalau untuk singkat cerita aja, jadi ada satu cerita lagi tentang yang hilang, itu domba yang hilang. Nah, di sini gembalanya ini menggambarkan Tuhan, sekali lagi. Bahwa ketika dia punya 100 domba, lalu ada satu domba yang hilang, dia tinggalkan 99 domba yang lain untuk mencari satu domba yang hilang ini. Padahal bayangkan menjadi domba itu yang hilang ya. Aduh, saya hilang, saya pergi dari kawanan domba yang lain, saya tidak tahu saya ada di mana. Apalagi di saat itu ya banyak binatang buas juga kan, atau mungkin tiba-tiba dia berjalan kemana gelap, mungkin dia terluka, atau mungkin dia jatuh ke jurang tapi masih hidup, tapi menunggu pertolongan dari atas jurang itu. Ya itulah, tiba-tiba gembala itu muncul, datang mencari kita. Kenapa gembala itu peduli kepada si domba yang satu ini? Kenapa mengasihinya? Karena dia gembalanya. Nah, itulah Tuhan kita. Tuhan itu sangat mengasihi kita. Bahkan ia rela mengorbankan anak yang tunggal demi kita. Seperti cerita domba yang hilang tadi ya. Jadi gembala itu bahkan rela meninggalkan 99 domba yang lain demi satu domba yang hilang ini. Karena dia tidak ingin ada satupun yang hilang atau binasa. Nah, kalau kita balik lagi, tarik kembali ke kehidupan sehari-hari, mungkin seringkali kita tidak merasa seperti itu ya. Kita merasa jauh dari Tuhan. Itu mungkin karena kita lupa bahwa yang Tuhan inginkan adalah menyelamatkan kita yang sebenar-benarnya, bukan keselamatan yang sementara. Bukan, oh saya lagi susah nih cari universitas, pengen kuliah, atau pengen cari kerjaan tapi kok nggak dapet. Ya itu Tuhan juga peduli. Tapi dia lebih peduli, Tuhan lebih peduli kepada keselamatan kita, kepada keselamatanmu, supaya tidak ada yang binasa. Dan ia mengirimkan anak yang tunggal untuk mati di kayu salib supaya Anda dan saya bisa selamat. Nah, itu nanti kita akan bahas lebih lanjut di sesi berikutnya mengenai apa sih kalau Tuhan itu Yesus ya, anak yang tunggal itu kan Yesus. Apa sih maksudnya Yesus mati di kayu salib bagi kita? Apa sih artinya bagi kita? Di mana letak kasihnya? Maksudnya kasihnya mungkin jelas ya, tapi maksudnya di mana secara praktik ya, secara praktikal kasih Tuhan itu nyata dalam diri kita dengan dia mati di kayu salib. Itu nanti kita akan bahas di sesi yang kedua. Tapi paling tidak saya ingin memberikan ayat terakhir untuk menutup mengenai Tuhan sebagai Bapa yang peduli pada kita. Atau di sini bahkan Tuhan itu digambarkan seperti ibu yang mengasihi kita. Ini kita bisa ambil di Yesaya. Yesaya 45. Kita sama-sama buka Alkitab kita. Yesaya 45 ayatnya yang sebentar. Sorry, bukan Yesaya 45, Yesaya 49. Saya koreksi, Yesaya 49 ayatnya yang ke-15. Sudah dapat? Saya bacakan ya. Yesaya 49 ayatnya yang ke-15. Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Ini kata-kata Tuhan ya. Jadi kalau kita bayangkan seorang ibu itu pasti mengasihi anaknya ya, apalagi anak kandungnya. Tapi di sini dinyatakan mungkin aja ada ibu di luar sana yang tidak mengasihi anak kandungnya, tetapi Tuhan tidak seperti itu. Di sini dikatakan aku tidak akan melupakan engkau. Atau kita baca lebih lengkap sedikit, mungkin kita baca di ayat sebelumnya. Di sini memang lagi melambangkan Sion, kota Daud, kota Tuhan, tapi itu juga melambangkan kita sebagai umatnya. Sion berkata, Tuhan telah meninggalkan aku, dan Tuhan telah melupakan aku. Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya, sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Kata Tuhan ya. Lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku. Ini luar biasa ya. Bahkan kita ini istilahnya udah dilukiskan di tangan Tuhan. Jadi tidak mungkin Tuhan itu melupakan kita. Jadi nanti di sesi kedua kita akan bahas lebih lanjut bagaimana bentuk kasih itu.
Baik, mari kita tutup. Kita tutup dengan doa ya. Oke, kita sama-sama tunduk kepala, kita berdoa. Bapa kami yang baik, terima kasih Tuhan karena Engkau sekali lagi mengingatkan kami bahwa Engkau adalah Tuhan yang peduli kepada kami. Engkau adalah Bapa kami yang di surga yang memberikan kami pertolongan dari atas, sehingga kami tidak sendiri di sini, tetapi akan bersama-sama dengan Engkau dan bertemu dengan Engkau di sana. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih, sampai jumpa dalam sesi yang berikutnya. Selamat sore.